Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang erat. Banyak penulis manajemen yang berpendapat bahwa kedua fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa tujuan dan rencana, pengendalian tidak mungkin dapat dilaksanakan karena harus membandingkan antara rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya. Menurut R.P. Strong dan Robert D. Smith, organisasi membutuhkan pengendalian karena terdapat sejumlah pandangan yang berlainan mengenai cara yang terbaik untuk mengelola suatu organisasi. Bagaimanapun juga para ahli teori dan para praktisi sepakat bahwa manajemen yang baik membutuhkan pengendalian yang efektif. Suatu kombinasi dan tujuan-tujuan yang direncanakan dengan baik, organisasi yang kuat, pengarah yang sesuai, dan motivasi mempunyai kemungkinan yang kecil untuk berhasil jika tidak ada suatu pengendalian yang memadai. Hal ini berarti bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan walaupun telah dilaksanakan secara efektif, sepertinya tidak membantu para manajer mencapai tujuan-tujuan mereka kecuali mengenai pengendalian juga diterapkan secara efektif. Definisi pengendalian manajemen adalah proses manajer dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan yang direncanakan. Dalam perencanaan aktivitas organisasi, tujuan pokok dan sasaran metode untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengendalian mencatat perkembangan ke arah tujuan ini dan memungkinkan manajer dapat mendeteksi penyimpangan perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Menurut Robert D. McClure, mengenai pengendalian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang mutlak perlu dalam pengendalian. Pengendalian manajemen adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sasarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan perencanaan sasarannya guna mendesain sistem informasi yang menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian adalah fungsi dari setiap manajer, mulai dari manajer puncak sampai manajer paling bawah, meskipun jangkauan pengendaliannya bervariasi di antara para manajer. Bigiglione dan Arthur G. Bedini mengemukakan suatu kerangka pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep, proses, karakteristik dari sistem-sistem pengendalian, problem-problem di dalam pengendalian, dan berbagai model serta teknik-teknik pengendalian, juga beberapa prinsip untuk mengendalikan secara efektif dan efisien. Kita masuk dalam langkah-langkah proses pengendalian. McClure membagi pengendalian di dalam 4 langkah, yaitu 1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi, di mana langkah ini mencakup penetapan standar penjualan dan produksi sampai kepada daftar presensi dan keamanan. Agar dapat berfungsi secara efektif, standar tersebut harus rinci dalam istilah-istilah yang mudah dipahami dan diterima oleh individu yang bersangkutan.
Metode pengukuran harus dapat diterima dan akurat. Yang kedua, metode pelaksanaan kerja, di mana langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang, yang frekuensinya tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Yang ketiga, apakah prestasi kerja memenuhi standar? Langkah ini merupakan yang paling mudah ditempuh dengan jalan pengendalian. Sifat kompleksnya mungkin telah dapat diatasi dalam kedua langkah sebelumnya. Tinggal membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil itu memenuhi standar, maka manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatunya berjalan secara terkendali. Yang keempat, mengambil tindakan koreksi. Jika hasil akhir tidak memenuhi standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan, maka tindakan koreksi ini dapat merupakan perubahan terhadap satu lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Para manajer hanya monitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian, kecuali kalau para manajer mengetahui terus proses sampai pelaksanaan berakhir. Yang harus disenantiasa diutamakan adalah menentukan cara-cara yang konstruktif agar hasil-hasil tersebut dapat dipenuhi dengan standar dan jangan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang lalu saja. Pengendalian harus dilaksanakan oleh manajer di seluruh organisasi. Karena pentingnya pengendalian keuangan, maka beberapa orang berasumsi bahwa bertanggung jawab pengendalian untuk secara besar dapat diserahkan kepada akuntan atau controller. Pengendalian keuangan sering menentukan batas-batas sumber organisasi yang dapat dipergunakan oleh manajer untuk menjalankan operasinya dan perhitungan rugi laba dan sarana-sarana keuangan lainnya. Akan tetapi, semua perlu mengadakan pengawasan agar pelaksanaan operasi perusahaan dapat berhasil. Kita lanjut pada pentingnya pengendalian. Tidak ada perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian. Pengendalian itu perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengendalian itu penting bagi manajer dan organisasinya? Seberapa jauh pengendalian perlu dilaksanakan oleh para manajer? Jawabannya adalah terdapat banyak faktor yang mengharuskan dilaksanakan pengendalian, yaitu 1. Perubahan lingkungan organisasi, di mana perusahaan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan organisasi. Pergeseran pasar, munculnya pesaing baru, penemuan bahan dasar baru, berlakunya peraturan-peraturan lainnya. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi pokok atau jasa perusahaannya. Ia kemudian dapat membuat tindakan untuk mengatasi ancaman yang ada serta memanfaatkan kesempatan yang baru yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, sifat kompleks, yaitu adanya desentralisasi dapat menambah sifat kompleks organisasi pada saat ini. Dewasa ini banyak organisasi mempunyai kantor-kantor penjualan dan pemasaran di wilayah, fasilitas penelitian yang tersebar atau pabrik-pabrik yang lokasinya berbeda. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikendalikan oleh kantor pusatnya. Agar desentralisasi menjadi efektif,
Setiap unit yang sudah desentralisasi harus melaksanakan pengendalian yang tepat. Unit-unit tersebut harus dengan cermat melakukan pengendalian supaya hasil-hasil dapat memenuhi standar, sehingga manajer umum dapat menilai aktivitas unit yang bertanggung jawab atas hal itu, dan manajemen korporat pada gilirannya dapat menilai efektivitas manajemen umum. Yang ketiga, kesalahan. Apabila manajer atau bawahan tidak pernah membuat kesalahan, maka ia dengan mudah dapat menetapkan standar pelaksanaan dan mencatat perubahan-perubahan penting yang tidak terduga dalam lingkungan organisasi. Akan tetapi, kenyataannya para anggota organisasi kadang membuat kesalahan, misalnya memesan suku cadang yang keliru, salah dalam menentukan harga, diagnosa masalah secara tidak tepat, dan sebagainya. Tugas manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut agar tidak menjadi lebih parah lagi. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Para manajer tidak mungkin menangani semua pekerjaan yang ada dalam organisasinya. Untuk para manajer, secara bertingkat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada bawahannya. Apabila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, hal ini tidak berarti bahwa tanggung jawab kepada atasan menjadi hilang. Satu-satunya cara bagi manajer untuk dapat menentukan bahwa bawahannya telah melaksanakan tugas yang didelegasikan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian. Kata pengendalian, seperti yang banyak digunakan orang dengan istilah controlling, seringkali mengandung arti yang tidak enak, seolah-olah menimbulkan ancaman terhadap orang yang dikendalikan. Keberadaan dan otonomi pribadi orang tersebut, padahal saat keabsahan wewenang terhadap sorotan yang tajam dan timbul gerakan yang meluas untuk menuntut kebebasan otonomi yang lebih besar bagi diri individu. Maka konsep mengenai pengendalian organisasi tidak mendapat sambutan yang menggembirakan dalam organisasi. Namun metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah. Pengendalian yang membuat para anggota organisasi membuat macet karena adanya birokrasi yang terlalu rumit atau terlalu banyak membatasi berbagai macam perilaku akan mematikan motivasi, merintangi kreativitas, dan akhirnya akan merusak pelaksanaan tugas dalam organisasi. Menyadari hal tersebut, maka tugas manajer dalam menegakkan pengendalian ialah dengan menemukan keseimbangan yang memadai antara pengendalian organisasi yang efektif dengan kebebasan diri individu. Terlalu banyak yang dikendalikan akan menjadikan organisasi tempat kerja yang menyusahkan, yang merintangi dan tidak dapat memberikan kepuasan kerja kepada para karyawan, serta tidak efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun jenis-jenis metode pengendalian, ada 4, yaitu 1. Waktu pengendalian, di mana waktu pengendalian ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan sewaktu kegiatan belum dimulai. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pengendalian represif. Pengendalian yang dilakukan sewaktu suatu kegiatan sudah berjalan tapi belum selesai.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan selama satu kegiatan sedang berlangsung, sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, pengendalian yang dilaksanakan setelah suatu kegiatan selesai, yang biasa disebut dengan pengendalian kuratif, yaitu dengan memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang telah terjadi, maka kegiatan yang akan datang dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut James F. Stoner, berdasarkan pendapat William Newman, jenis pengendalian ini dibagi 4, yaitu 1. Pengendalian yaitu pre-action control atau pre-control, di mana pengendalian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa sebelum suatu aksi disetujui, maka manusia yang terlibat, bahan mentah, dan sumber daya keuangan telah direncanakan dengan hati-hati pada saat aksi tersebut terjadi, maka segala sesuatunya yang dibutuhkan telah tersedia dengan baik. Yang kedua, steering control dan feed forward control. Pengendalian ini didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan, dan tindakan koreksi boleh diambil sebelum suatu rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Istilah pengendalian steering ini diambil dari kegiatan mengemudi model. Seorang sopir mengemudikan mobil untuk mencegah keluar dari jalan atau melaju ke arah yang salah, sehingga mobil tersebut dapat mencapai tujuannya dengan tepat. Pengendalian ini hanya efektif apabila manajer mampu memperoleh informasi yang akurat pada waktu yang tepat mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan organisasi atau perkembangan menuju pada sasaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, screening control, yaitu pengendalian yang mengandung proses screening, di mana aspek-aspek khusus suatu prosedur harus disepakati terlebih dahulu, atau syarat suatu prosedur harus dipenuhi sebelum operasional boleh dilanjutkan. Screening control biasanya lebih penting dan lebih luas dipergunakan karena jenis pengendalian tersebut menyediakan suatu cara untuk mengambil tindakan koreksi pada saat suatu program masih berjalan. Bagaimanapun juga, screening control jarang sekali yang sempurna, sehingga yes atau no control menjadi lebih berguna sebagai pengendalian untuk melakukan penelitian ulang. Jika keselamatan merupakan faktor kunci seperti dalam desain kapal terbang, dan bila melibatkan biaya yang sangat besar seperti dalam program-program konstruksi, maka yes no control ini memberikan para manajer batas tambahan dari keamanan. Yang keempat, post action control atau feedback control. Pengendalian jenis ini menilai atau mengukur hasil-hasil yang dicapai setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditetapkan. Penemuan-penemuan tindakan koreksi akan diterapkan kepada kegiatan serupa di kemudian hari. Kecepatan arus informasi adalah faktor yang paling penting untuk pengendalian yang efisien, karena semakin cepat ditemukannya penyimpangan, maka semakin cepat pula dapat diambil tindakan koreksi yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan-laporan dan sumber-sumber lainnya. Keempat jenis pengendalian yang tersebut di atas bukan merupakan alternatif untuk satu sama lainnya.
Banyak organisasi yang menggunakan kombinasi dari keempat jenis tersebut untuk mencapai tujuannya. Bagaimanapun juga, steering control ada pengendalian hal yang terpenting. Hal ini di samping memberikan kemungkinan kepada para manajer untuk membetulkan kesalahan-kesalahan, steering control memberikan kemungkinan para manajer untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tidak terduga dengan mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut sebelum terlambat. Para manajer dapat mengalihkan sumber daya organisasi untuk kegiatan yang akan menghasilkan manfaat paling besar bagi organisasi tersebut. Yang kedua, objek pengendalian. Apabila dilihat dari objek pengendalian, maka dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pengendalian produksi, pengendalian keuangan, pengendalian waktu, dan pengendalian manusia beserta kegiatannya. Pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi. Yang kedua, pengendalian bahan baku. Ketiga, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian kualitas produk. Pengendalian waktu. Pengendalian waktu berkaitan dengan semua kegiatan yang ada dalam organisasi yang dikendalikan adalah waktu kegiatan. Lamanya kegiatan dan berakhirnya suatu kegiatan seharusnya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, yang biasa kita kenal dengan istilah efisien. Pengendalian manusia dan kegiatannya, di mana pengendalian ini menjadikan manusia sebagai objek pengendalian, yaitu manusia yang melaksanakan kegiatan, dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi. Manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut harus yang sesuai dan mampu untuk menyelesaikan dengan baik. Pengendalian keempat adalah pengendalian keuangan, di mana pengendalian keuangan tersebut meliputi berbagai metode, yaitu laporan-laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, laporan aliran kas dan sumbernya, satu laporan dengan penggunaan dana, analisis rasio keuangan, analisis break even, dan anggaran. 3. Subjek pengendalian. Pengendalian yang dilakukan oleh organisasi disebut pengendalian intern, sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar organisasi disebut dengan pengendalian ekstern. Pengendalian intern dilaksanakan di dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sedangkan pengendalian ekstern dilaksanakan agar organisasi tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. 4. Cara pengendalian. Pengendalian kegiatan-kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama cara mengumpulkan fakta untuk pengendalian, yaitu mengadakan inspeksi, wawancara atau laporan lisan, laporan tertulis, dan pengendalian yang dilaksanakan jika ada penyimpangan yang mencolok. Kita lanjut pada desain pengendalian. William Henneman telah mengembangkan prosedur untuk menerapkan suatu sistem pengendalian, di mana pendekatannya terdiri dari 5 langkah yang dapat diterapkan pada semua kegiatan pengendalian. Langkah pertama, merumuskan hasil-hasil yang dikehendaki, di mana hasil-hasil yang dikehendaki para manajer untuk dicapai seharusnya dirumuskan sejelas mungkin
dengan perumusan tujuan secara jelas. Para manajer dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan mereka di dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Newman, hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab pada pencapaiannya. Apabila tujuannya adalah pengurangan biaya produksi 5%, maka manajer produksi harus diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan tersebut. Jika manajer tersebut berhasil dalam pencapaiannya, maka harus diberi penghargaan atau bonus tertentu. Langkah kedua, menetapkan petunjuk hasil. Tujuan pengendalian adalah memberikan kesempatan kepada manajer untuk memperbaiki penyimpangan sebelum seluruh kegiatan selesai. Tugas penting para manajer adalah merancang program pengendalian untuk menemukan sejumlah indikator yang dapat dipercaya sebagai petunjuk perlu tidaknya dilakukan suatu tindakan koreksi. Newman telah mengidentifikasi beberapa elemen prediction yang dapat membantu manajer memperkirakan tercapai atau tidaknya hasil yang diinginkan, yaitu pengukuran masukan, di mana suatu perubahan dalam masukan kunci akan mengisyaratkan manajer untuk mengubah atau melakukan beberapa tindakan koreksi. Sebagai contoh, pesanan-pesanan yang masuk akan menentukan jumlah produk yang dibuat, atau biaya bahan baku akan langsung mempengaruhi jumlah produk yang dibuat, atau biaya bahan baku langsung mempengaruhi harga produk. Yang kedua, hasil dari tahap awal. Apabila hasil dari tahap awal lebih baik dari yang diharapkan, maka perlu dilakukan penilaian kembali. Sebagai contoh, penjualan pada bulan pertama yang menggembirakan mungkin merupakan indikasi yang berguna bagi keberhasilan penjualan di waktu yang akan datang. Selanjutnya, gejala-gejala. Gejala adalah kondisi yang tampaknya berkaitan dengan hasil-hasil akhir, tetapi tidak secara langsung mempengaruhinya. Sebagai contoh, pada saat agen penjualan terlambat menyampaikan laporan, maka manajer perlu dapat menduga bahwa kuota belum tercapai. Kelemahan dari gejala adalah dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Selanjutnya, perubahan dalam kondisi yang diasumsikan, di mana estimasi mula-mula berdasarkan pada asumsi dan kondisi normal akan berlaku. Setiap perubahan yang tidak diharapkan, seperti pengembangan baru dari para pesaing atau terjadi kekurangan bahan, akan menunjukkan perlunya penilaian kembali taktik dan tujuan organisasi. Langkah yang ketiga, yaitu menetapkan standar petunjuk dan hasil. Langkah ini merupakan bagian penting dari perancangan pengendalian. Tanpa penetapan standar, manajer mungkin memberikan perhatian lebih pada penyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpangan besar. Standar mempunyai dua tujuan dasar, yaitu untuk memotivasi dan untuk membandingkan dengan pelaksanaan nyata. Suatu sistem pengendalian adalah paling efektif apabila dapat memotivasi orang-orang untuk berprestasi tinggi. Untuk itu, standar harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kondisi perubahan. Standar keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah keempat dalam perancangan suatu siklus pengendalian adalah menetapkan sarana untuk mengumpulkan informasi pada petunjuk dan membandingkan petunjuk tersebut dengan standarnya. Jaringan komunikasi dapat bekerja dengan baik bila
aliran komunikasi tidak hanya ke atas tetapi juga ke bawah kepada orang-orang yang harus melakukan tindakan koreksi. Jaringan ini juga harus cukup efisien untuk menyediakan informasi balik yang relevan kepada personalia kunci tepat pada saat mereka memerlukan untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Untuk menjaga para manajer dari kemacetan komunikasi tentang bagaimana masalah berkembang, pengendalian komunikasi sering berdasarkan pada prinsip manajemen by exception. Prinsip ini menyarankan bahwa atasan hanya diberi informasi bila terjadi penyimpangan besar dari standar atau rencana sehingga atasan dapat berkonsentrasi penuh pada penyimpangan besar tersebut. Langkah kelima, mengevaluasi informasi dan melakukan tindakan koreksi. Langkah terakhir melibatkan perbandingan petunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dan kemudian melakukan tindakan koreksi. Informasi tentang penyimpangan dari standar harus dievaluasi terlebih dahulu. Penyimpangan kecil atau penyimpangannya yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Apabila dibutuhkan, alternatif tindakan koreksi dikembangkan, dievaluasi, dan diimplementasikan. Kita lanjut pada pembahasan kunci pertimbangan kunci dalam penetapan sistem pengendalian. Ada 6 pertimbangan penting untuk penetapan suatu sistem pengendalian, yaitu 1. Tipe-tipe ukuran, di mana sebagian besar tipe ukuran berdasarkan beberapa bentuk dari standar-standar yang telah ditetapkan. Macam-macam standar mungkin berdasarkan catatan-catatan dan informasi tentang organisasi masa lalu. Sebagai contoh, standar penjualan sering berdasarkan standar data historis tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan standar historis untuk pelaksanaan waktu yang akan datang mungkin sudah tidak cocok karena daya perubahan kondisi dan lingkungan. Pertimbangan yang kedua, jumlah ukuran. Jumlah ukuran harus terbatas sesuai jumlah pengendalian yang berlaku pada kenaikan kerja individual. Individual tersebut kehilangan otonomi dan kebebasan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Untuk beberapa hal, individu tersebut mungkin melihat jumlah pengendalian tersebut sebagai penghambat dan menakutkan. Ia akan mulai berpikir lebih dalam pertahanan diri dibandingkan dengan pelaksanaan kerja. Ia akan berusaha tampak baik dalam pekerjaan yang dimonitor daripada mengembangkan cara baru dan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mencari tanggung jawab baru. Pertimbangan yang ketiga yaitu wewenang untuk menetapkan ukuran dan standar. Standar pelaksanaan dapat diterapkan tanpa partisipasi atau dengan partisipasi dari para bawahan. Apabila penetapan standar tanpa partisipasi bawahan, maka para bawahan akan menganggap bahwa standar tersebut tidak realistik, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh usaha-usaha untuk mencapainya. Yang keempat, pertimbangan fleksibilitas dan standar. Para manajer menginginkan untuk membuat suatu keputusan yang serupa tentang segala sesuatunya, di mana ukuran kuantitatif akan digunakan dalam sistem pengendalian. Untuk beberapa tugas, pelaksanaannya mungkin secara akurat dan dapat diukur dalam kuantitas. Sedangkan tugas-tugas yang lain seperti penelitian dan kegiatan pengembangan dapat menggunakan keduanya, baik ukuran kuantitas maupun kualitas. Yang kelima, pertimbangan frekuensi pengukuran.
Frekuensi dan saat pengukuran tergantung dari sifat yang akan dikendalikan. Inspeksi pengendalian kualitas suatu produk mungkin memerlukan setiap jam untuk dimonitor. Sebaliknya, pengembangan produk mungkin diukur cukup setiap bulan. Oleh karena itu, para manajer dituntut untuk memahami kebutuhan akan monitor untuk setiap kegiatan, dan mereka harus melakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Pertimbangan keenam, pengarahan. Tujuan dari pengendalian adalah untuk meyakinkan bahwa rencana saat ini dapat diimplementasikan dan rencana yang akan datang dapat dikembangkan dengan lebih efektif. Suatu rancangan sistem pengendalian yang baik biasanya meliputi umpan balik informasi, pengendalian dari individu atau kelompok pelaksana kegiatan yang dikendalikan. Individu pelaksana kegiatan yang dikendalikan biasanya punya posisi terbaik untuk melakukan koreksi karena mereka adalah orang yang terdekat dengan kegiatan tersebut. Oke, kita lanjut pada karakteristik sistem pengendalian yang efisien. Sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan efektif mempunyai karakteristik umum tertentu. Kepentingan relatif dari karakteristik ini bervariasi dengan situasi masing-masing. Akan tetapi, sebagian besar sistem pengendalian akan diperkuat oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang gagal atau bahkan menciptakan masalah yang tadinya tidak ada. Mengevaluasi ketetapan informasi yang diterima merupakan salah satu tugas pengendalian paling penting yang dihadapi manajer. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan dan disampaikan serta segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan pada waktu yang tepat untuk menghasilkan perbaikan. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh, di mana informasi dalam sistem pengendalian seharusnya dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Sistem informasi yang sukar dipahami akan mengakibatkan kesalahan yang tidak perlu dan kebingungan atau frustasi di kalangan para manajer. Yang keempat, terpusat pada titik pengendalian strategik. Sistem pengendalian seharusnya dipusatkan pada kawasan di mana sering terjadi penyimpangan dari standar. Sistem ini seharusnya juga dipusatkan pada titik di mana tindakan koreksi dapat dilakukan secara efektif. Sebagai contoh, kurang tepat kiranya untuk memeriksa kualitas barang setelah barang tersebut dikirim kepada pelanggan. Kualitas barang sebaiknya diperiksa segera setelah keluar dari lini perakitannya. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Biaya untuk implementasi sistem pengendalian seharusnya lebih rendah atau paling banyak sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem tersebut. Cara terbaik untuk memperkecil pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu dalam sistem pengendalian adalah mengeluarkan biaya-biaya yang paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dimonitor akan mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, manajer penjualan yang menerima laporan penjualan setiap hari merupakan pemborosan, sedangkan laporan mingguan atau bulanan kemungkinan biasanya sudah mencukupi. Keenam, realistik secara organisasional.
Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realita organisasi. Umpamanya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat prestasi yang harus dicapai dengan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar pelaksanaan kerja harus realistik. Perbedaan status antara individu harus dimengerti. Individu yang harus memberi laporan tentang terjadinya penyimpangan kepada seseorang yang dianggapnya staf yang pangkatnya rendah, mungkin tidak akan lagi menganggapi sistem pengendalian itu secara serius. Kemudian yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengendalian perlu dikoordinasikan dengan aliran pekerjaan seluruh organisasi karena dua alasan, yaitu setiap langkah proses pekerjaan dapat mempengaruhi departemen keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi, dan informasi pengendalian harus sampai kepada semua personalia yang perlu menerima. Yang kedelapan, fleksibel. Suatu organisasi harus menjelaskan sistem pengendalian secara fleksibel sehingga organisasi tersebut segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru. Yang kesembilan, bersifat menentukan dan operasional. Sistem pengendalian efektif harus dapat menunjukkan baik deteksi dari penyimpangan standarnya maupun tindakan koreksi yang seharusnya diambil. Informasi yang dikirimkan seharusnya dalam bentuk yang dapat digunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Ke-10, diterima oleh para anggota organisasi. Untuk dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian harus berhubungan dengan tujuan-tujuan yang dapat diterima dan penuh arti. Tujuan-tujuan seperti itu harus mencerminkan bahasa dan kegiatan dari individu yang akan mencapainya. Sebagai contoh, manajer tingkat atas lebih memperhatikan prestasi keuangan seperti anggaran dan hasil-hasil secara kuartalan. Sebaliknya, manajer tingkat bawah lebih berkaitan dengan jumlah produk yang dibuat, bahan yang tidak terpakai, persentase penolakan kualitas produk, dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan harian. Oke, itulah tadi materi kita tentang pengendalian. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.